Setiap kali satu jiwa menemukan cahayanya kembali, semesta menjadi sedikit lebih terang untuk semua. Halo sahabat hukum vibrasi semesta, selamat datang kembali, atau mungkin ini pertama kalinya lo nyasar ke sini. Kalau iya, bagus. Karena lo nggak nyasar. Lo tepat di tempat yang semesta arahkan buat lo hari ini. Gue mau mulai dengan sesuatu yang mungkin jarang orang bilang ke lo secara langsung. Lo adalah makhluk getaran, bukan metafora. Bukan puisi, bukan klinik. Setiap sel dalam tubuh lo bergetar. Setiap pikiran yang lo pikirkan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang terukur. Setiap emosi yang lo rasakan mengubah komposisi kimiawi darah lo secara nyata. Setiap kata yang lo ucapkan memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Dan frekuensi itu memengaruhi orang di sekitar lo, lingkungan lo, bahkan keputusan-keputusan yang lo ambil. Ini bukan dongeng, ini sunnatullah. Cara kerja semesta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rancang dengan sempurna dan konsisten. Dan hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat spesifik. Bukan teori umum tentang vibrasi, bukan motivasi gratisan yang menguap dalam 3 jam. Kita akan membahas 8 getaran inti, 8 frekuensi fundamental yang kalau lo berhasil menyalakannya secara bersamaan, akan menghubungkan diri lo dengan semesta dengan cara yang lo belum pernah rasakan sebelumnya. Tapi, sebelum itu, gue perlu ngomong sesuatu yang penting banget. Banyak konten tentang hukum vibrasi yang beredar di luar sana mengajarkan seolah-olah semesta adalah mesin penjual otomatis. Lo masukin getaran positif, lo dapat apa yang lo mau. Sesederhana itu, gue nggak setuju. Bukan karena hukum vibrasi nggak nyata, iya sangat nyata, tapi karena pemahaman itu tidak lengkap, bahkan keliru. Semesta bukan mesin, semesta adalah cermin dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan koneksi dengan semesta yang sesungguhnya bukan tentang mendapatkan apa yang lo mau, tapi tentang menyelaraskan diri lo dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk hidup lo. Dan ketika penyelarasan itu terjadi, lo tidak hanya mendapat apa yang lo minta, lo mendapat sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup yang bermakna dan bertenaga dari dalam. Itulah yang akan kita jelajahi hari ini. 8 getaran, 8 kunci, 8 pintu yang kalau lo buka satu persatu, akan mengubah cara lo berhubungan dengan diri sendiri, dengan manusia lain, dengan alam semesta, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke 8 getaran inti, kita perlu sepakat dulu tentang satu hal fundamental. Semesta berkomunikasi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan getaran, dengan keselarasan, dengan pola yang berulang, dengan kebetulan yang terlalu presisi untuk benar-benar kebetulan. Di tingkat fisika, ini sudah terbukti sejak lama. Fisika kuantum mengajarkan bahwa semua partikel subatomik, termasuk partikel yang membentuk atom, yang membentuk sel, yang membentuk tubuh lo pun tidak pernah benar-benar benda padat. Mereka adalah gelombang kemungkinan yang terus bergetar dan berinteraksi satu sama lain. Dalam fisika kuantum membuktikan bahwa kesadaran seorang pengamat secara harfiah mengubah perilaku partikel yang diamati. Artinya, cara lo memandang realita ikut membentuk realita itu. Ini bukan sihir, ini sunnatullah. Dan Nikola Tesla, salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, sudah berkata ratusan tahun lalu, kalau lo ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah dalam kerangka energi frekuensi dan getaran. Tapi yang membuat gue paling terpesona bukan dari ilmuwan barat, ini dari Al-Quran Allah. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Diri lo adalah laboratorium hukum vibrasi yang paling canggih. Tubuh lo, pikiran lo, emosi lo, niat lo. Semuanya adalah pemancar dan penerima frekuensi yang terus bekerja 24 jam sehari. Dan muhasabah, pengamatan mendalam terhadap diri sendiri, adalah cara untuk masuk ke laboratorium itu, memahami apa yang sedang lo pancarkan, dan mulai menyelaraskannya dengan getaran yang lebih tinggi.
Inilah pondasi dari 8 getaran inti yang akan kita bahas. Setiap getaran adalah satu dimensi dari diri lo yang perlu diselaraskan. Dan ketika semua 8 dimensi ini bergetar dalam harmoni, itulah yang gue sebut sebagai koneksi semesta yang sejati. Getaran inti 1, getaran niat. Akar dari segalanya. Bukan apa yang lo lakukan, tapi dari mana lo bergerak. Kalau lo hanya boleh memahami satu hal dari seluruh video ini, biarlah ini yang pertama. Niat adalah getaran paling fundamental dalam kehidupan. Dan gue bukan lagi bicara tentang niat dalam pengertian agama yang kaku. Meskipun tentu saja konsep niat dalam Islam adalah salah satu konsep paling canggih yang pernah ada dalam sejarah peradaban. Gue bicara tentang niat sebagai frekuensi, asal dari setiap tindakan lo. Pernahkah lo melakukan sesuatu yang benar secara lahiriah, bersedekah, membantu orang, bekerja keras, tapi di dalam lo ada perasaan hampa? Kayak sesuatu yang kurang? Kayak ada yang nggak nyambung antara apa yang lo lakukan dengan apa yang lo rasakan di dalam. Itu adalah tanda bahwa niat lo dan tindakan lo bergetar di frekuensi yang berbeda. Atau sebaliknya, pernahkah lo melakukan sesuatu yang kecil, bahkan sepele, tapi lo merasakan kehangatan yang luar biasa setelahnya? Kepuasan yang tidak proporsional dengan besarnya tindakan? Itu juga tanda bahwa niat dan tindakan lo sedang dalam keselarasan frekuensi yang sempurna. Kenapa getaran niat bisa rendah? Ada 2 perusak getaran niat yang paling umum. Pertama, niat yang tercampur. Lo ingin berbuat baik, tapi di sudut kecil hati ada keinginan untuk dilihat, untuk dipuji, untuk diakui. Ini bukan kejahatan, ini manusia. Tapi ini membuat frekuensi niat lo menjadi kotor, dan efeknya pada semesta menjadi jauh lebih lemah dari potensinya. Kedua, niat yang terputus dari sumbernya. Lo melakukan sesuatu karena harus, gerodan karena terpaksa, karena orang lain mengharapkan, tapi bukan karena sesuatu yang terhubung dengan nilai terdalam lo. Ini membuat lo bergerak di frekuensi rendah, meskipun tindakannya terlihat baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Ini bukan hanya pernyataan hukum fikih, ini adalah pernyataan tentang hukum vibrasi yang paling presisi yang pernah ada. Amal lo dinilai dan berefek pada semesta, bukan dari penampakannya, tapi dari frekuensi yang membangkitkannya. Langkah inti koneksi getaran niat. Langkah 1, henti dan tanya. Sebelum memulai setiap tindakan penting hari ini, sebelum lo mulai kerja, sebelum lo kirim pesan, sebelum lo masuk ke rapat, sebelum lo berbicara ke pasangan lo, berhentilah sedetik. Tanyakan, gue melakukan ini dari tempat apa? Dari ketakutan atau dari cinta? Dari kekurangan atau dari kelimpahan? Karena ingin diakui atau karena ini memang benar? Lo nggak perlu jawabannya sempurna. Kesadaran atas pertanyaan itu sudah mulai mengubah frekuensi lo. Langkah 2, niat yang berlapis. Dalam ilmu tauhid ada konsep yang sangat indah. Membuat setiap tindakan memiliki lapisan niat yang semakin tinggi. Makan dengan niat menjaga tubuh demi beribadah. Bekerja dengan niat mencari nafkah yang halal demi menafkahi keluarga dan berbagi pada sesama. Belajar dengan niat agar ilmu bermanfaat bagi orang lain. Semakin tinggi lapisan niat lo, semakin tinggi frekuensi getaran yang lo pancarkan ke semesta. Langkah 3, pemurnian niat harian. Setiap pagi, luangkan 3 menit, duduk dalam ketenangan, tanyakan pada diri lo, hari ini gue ingin hidup dari tempat apa? Gue ingin menjadi pemancar frekuensi apa? Dan niatkan hari itu dengan sadar, bukan sekadar bangun dan otomatis bergerak. Ketika getaran niat lo sudah bersih dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ego, lo akan mulai merasakan aliran, bukan kelelahan yang sia-sia, tapi energi yang terasa disuplai dari tempat lain. Pekerjaan yang sama terasa jauh lebih ringan, hubungan yang sama terasa jauh lebih bermakna, karena lo tidak lagi bergerak dengan tenaga lo sendiri.
Lo bergerak dengan tenaga yang mengalir dari koneksi niat lo dengan Sang Pencipta. Tapi niat yang murni saja tidak cukup. Ada satu getaran yang harus hadir bersamanya. Dan tanpa getaran ini, niat terbaik pun akan kehilangan kekuatannya di tengah jalan. Getaran inti kedua adalah tentang sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi ternyata adalah salah satu hal paling langka di dunia modern ini. Getaran kehadiran, hadir penuh di sini dan sekarang. Semesta tidak bisa terhubung dengan lo yang tidak ada di sini. Gua mau kasih lo satu fakta yang mungkin bikin lo sedikit tidak nyaman. Sebagian besar manusia, sebagian besar waktu, tidak benar-benar hadir di mana mereka berada. Lo duduk di meja makan bersama keluarga, tapi pikiran lo ada di kantor. Lo ada di rapat kerja, tapi hati lo ada di perdebatan kemarin dengan pasangan. Lo salat, tapi kepala lo sedang membuat daftar belanja. Tubuh lo ada, tapi lo, kesadaran lo yang sesungguhnya, ada di tempat lain. Lo sering merasa waktu berjalan sangat cepat, tapi lo merasa tidak melakukan apa-apa yang berarti. Lo sering ngerasa lelah tanpa sebab yang jelas. Bukan karena banyak kerja, tapi karena pikiran lo selalu ada di dua tempat sekaligus. Lo sering melewatkan momen-momen indah kecil dalam hidup. Tawa anak lo, langit sore hari, rasa makanan favorit lo, karena lo tidak benar-benar ada di sana untuk mengalaminya. Dan dalam konteks hukum vibrasi, lo tidak bisa terkoneksi dengan semesta dari masa lalu atau masa depan. Koneksi kosmik hanya bisa terjadi di titik yang paling nyata dalam keberadaan. Saat ini, di sini. Kenapa kita kehilangan getaran kehadiran? Kita hidup di zaman informasi yang paling bising dalam sejarah manusia. Notifikasi berita media sosial, kecemasan tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu. Semua ini adalah pencuri kehadiran yang bekerja tanpa henti. Tapi ada pencuri yang lebih dalam lagi, yang jarang disadari, yaitu kebiasaan pikiran untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan saat ini. Ketika momen ini terasa berat, membosankan, atau tidak menyenangkan, pikiran secara otomatis kabur ke tempat lain. Dan lama-kelamaan, kabur menjadi kebiasaan. Bahkan saat momennya sedang indah pun, lo sudah tidak bisa hadir sepenuhnya. Dalam perspektif ilmu tauhid, ini sangat relevan. Allah SWT berfirman, "Maka ingatlah aku, niscaya aku pun akan mengingatmu." Dan ketika zikir terjadi dalam kehadiran penuh, itulah saat koneksi kosmik paling kuat itu terjadi. Langkah inti koneksi getaran kehadiran. Langkah 1, latihan 3 tarikan napas. Ini adalah teknik paling sederhana dan paling kuat sekaligus. Kapanpun lo merasa pikiran lo mengembara, dimanapun lo berada, tarik napas dalam-dalam 3 kali. Rasakan udara masuk ke hidung lo. Rasakan dada lo mengembang. Rasakan napas keluar. 3 kali itu saja sudah membawa lo kembali ke sini, ke sekarang. Mengapa? Karena napas selalu ada di saat ini. Lo tidak bisa bernapas di masa lalu. Lo tidak bisa bernapas di masa depan. Napas adalah jangkar kehadiran yang paling alami dan selalu tersedia. Langkah 2, shalat sebagai latihan kehadiran. Shalat 5 waktu bukan hanya kewajiban ritual. Ini adalah program latihan kehadiran yang paling sistematis yang pernah ada. 5 kali sehari, lo diundang untuk berhenti dari semua aktivitas, menghadap ke satu arah, dan hadir sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, kebanyakan dari kita melakukannya secara otomatis. Tubuh bergerak, mulut mengucap, tapi kesadaran ada di tempat lain. Mulai hari ini, coba jadikan minimal 1 rakaat sehari sebagai latihan kehadiran penuh. Rasakan setiap kata yang lo ucapkan. Rasakan makna setiap gerakan. 1 rakaat yang sungguh-sungguh hadir lebih bernilai dari 1000 rakaat yang melayang. Langkah 3, praktik 1 momen suci. Setiap hari, pilih 1 momen kecil setiap hari untuk dijadikan momen suci kehadiran. Bisa saat minum kopi pagi lo, rasakan dengan penuh, aromanya, hangatnya, rasanya. Bisa saat berjalan menuju kendaraan, perhatikan setiap langkah, udara, suara. Bisa saat makan malam bersama keluarga, matikan semua layar dan hadir sepenuhnya.
Latihan kecil ini dilakukan konsisten, akan melatih otot kehadiran lo secara luar biasa. Seorang yang bergetar dalam getaran kehadiran yang tinggi adalah orang yang terasa sangat nyata ketika berbicara dengan lo. Lo merasa benar-benar didengar ketika bicara dengannya. Matanya ada di sini, pikirannya ada di sini. Dan itu adalah salah satu pemberian paling berharga yang bisa diberikan seseorang kepada orang lain. Karena di dunia yang penuh dengan pikiran yang melayang, kehadiran penuh adalah kemewahan yang langka. Dan dari sudut pandang hukum vibrasi, semesta hanya bisa terkoneksi dengan lo yang hadir. Doa yang diucapkan sambil pikiran melayang jauh lebih lemah frekuensinya daripada doa yang diucapkan dalam kehadiran penuh. Meskipun kata-katanya sama, tapi ada masalah. Kita sudah bicara tentang niat yang murni dan kehadiran yang penuh. Tapi banyak orang yang niatnya sudah bersih, sudah mencoba hadir, dan tetap merasa ada tembok yang menghalangi koneksi kosmiknya. Tembok itu punya nama, dan getaran inti ketiga adalah kunci untuk merobohkannya. Getaran inti 3, getaran penerimaan, berdamai dengan apa yang ada. Resistensi adalah bising. Penerimaan adalah kejernihan frekuensi. Ada sebuah paradoks besar dalam perjalanan spiritual yang jarang dibicarakan secara terbuka. Semakin keras lo melawan kenyataan, semakin kuat kenyataan itu menggerogoti energi lo. Gue bukan menyuruh lo untuk pasrah secara negatif. Gue nggak menyuruh lo menyerah. Gue berbicara tentang sesuatu yang sangat berbeda. Penerimaan yang aktif dan sadar, kemampuan untuk melihat realita sebagaimana adanya, tanpa drama berlebih, tanpa menguras energi untuk menolak hal-hal yang sudah terjadi. Lo sering merasa tegang, cemas atau marah tentang hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa lo ubah. Kemacetan, cuaca, keputusan orang lain, kejadian masa lalu. Lo menghabiskan banyak energi mental untuk memprotes realita. Ini seharusnya tidak begini. Kenapa harus aku yang mengalami ini? Ini tidak adil. Dan di balik semua itu, ada kelelahan yang mendalam. Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan jiwa karena terus-menerus berperang dengan kenyataan. Dalam fisika getaran ini sangat mudah dipahami. Resistensi menciptakan gesekan. Gesekan menghasilkan panas. Panas itu adalah energi lo yang terbuang sia-sia. Dan ketika energi lo habis untuk resistensi, tidak ada yang tersisa untuk koneksi, kreativitas, dan pertumbuhan. Pikiran manusia secara alamiah cenderung membandingkan realita dengan idealnya. Dan ketika ada jarak antara kenyataan dan ideal, pikiran menciptakan cerita penderitaan. Narasi tentang kenapa ini salah, siapa yang harus disalahkan, dan betapa tidak adilnya semua ini. Cerita-cerita itu adalah pemakan frekuensi yang paling ganas. Tapi dalam ilmu tauhid, ada obat untuk ini yang nilainya tidak ternilai. Namanya ridha, salah satu makam tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Ridha bukan berarti lo senang dengan semua yang terjadi. Ridha adalah keyakinan mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, Maha Bijak, dan Maha Penyayang sedang mengelola realita lo dengan cara terbaik yang mungkin, bahkan ketika lo tidak bisa melihat bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ini adalah izin kosmik untuk berhenti berperang dengan kenyataan, karena Dia yang merancang kenyataan itu tahu jauh lebih banyak dari lo. Langkah 1, bedakan yang bisa dan tidak bisa diubah. Ambil selembar kertas. Tulis semua hal yang sedang lo resistensi, lo lawan, lo protes. Mana yang bisa lo ubah dengan tindakan nyata dan mana yang sudah di luar kendali lo. Untuk yang bisa diubah, ambil tindakan. Untuk yang tidak bisa diubah, praktikkan ridha. Bukan diam, tapi berdamai. Lepaskan beban seharusnya berbeda dari bahu lo. Langkah 2, kalimat penerimaan aktif. Ketika lo menghadapi sesuatu yang berat untuk diterima, ucapkan kalimat ini dengan penuh kesadaran. Ini terjadi. Dan dalam kenyataan ini ada hikmah yang belum gue lihat. Gue mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merancang ini.
Kalimat ini bukan mantra ajaib, tapi kalimat ini adalah pernyataan frekuensi yang secara aktif menggeser getaran lo dari resistensi ke penerimaan. Langkah 3. Latihan syukur atas yang berat. Ini yang paling sulit, tapi paling kuat. Cobalah untuk mensyukuri hal-hal yang berat dalam hidup lo. Bukan berpura-pura bahagia, tapi dengan sungguh-sungguh mencari apa hikmah dari pengalaman berat itu. Penyakit yang mengajarkan lo tentang batas tubuh, kegagalan yang membuka jalan lain, kehilangan yang memurnikan prioritas lo. Ketika lo bisa bersyukur atas yang berat, getaran lo melompat ke frekuensi yang sangat tinggi dengan sangat cepat. Seorang yang bergetar dalam getaran penerimaan yang tinggi memancarkan ketenangan yang sangat nyata. Orang-orang di sekitarnya merasa lebih tenang tanpa tahu kenapa. Karena tidak ada gesekan dalam frekuensinya, hanya kejernihan. Dan kejernihan frekuensi adalah medium terbaik untuk koneksi kosmik. Tapi penerimaan tanpa arah bisa menjadi stagnan. Ada getaran keempat yang mengubah penerimaan itu menjadi bahan bakar. Yang mendorong lo bergerak ke depan bukan dari rasa takut, tapi dari sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih berkelanjutan. Getaran inti 4. Getaran tujuan bergerak dari makna, bukan dari ketakutan. Ketika lo tahu kenapa lo ada, semesta membuka jalan. Gue mau tanya sesuatu yang simpel tapi berat. Kenapa lo bangun pagi hari ini? Bukan jawaban pragmatis, kerja, sekolah anak, tagihan. Tapi kenapa jiwa lo mau bangun dan menjalani satu hari lagi di planet ini? Kalau lo tidak punya jawaban yang langsung terasa hidup ketika lo mengucapkannya, maka lo mungkin sedang bergetar di frekuensi tujuan yang sangat rendah. Dan itu bukan salah lo. Ini adalah krisis yang sedang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. Lo bekerja keras tapi tidak tahu untuk apa sebenarnya. Lo mengejar target demi target, tapi setelah tercapai, ada kekosongan yang aneh. Lo produktif secara lahiriah, tapi secara batiniah lo merasa seperti berjalan di treadmill. Banyak gerak, tapi tidak kemana-mana. Mereka yang punya kenapa untuk hidup bisa menanggung hampir semua bagaimana. Tujuan bukan kemewahan, tujuan adalah kebutuhan jiwa yang paling mendasar. Dan tanpa tujuan yang hidup, jiwa lo akan terus mencari pelarian. Dalam kesibukan, dalam hiburan, dalam kenikmatan sementara yang tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan itu. Ada 3 pembunuh tujuan yang paling umum. Pertama, tujuan yang dipinjam. Lo mengejar impian orang tua lo, ekspektasi masyarakat lo, standar media sosial. Tujuan yang bukan milik lo sendiri tidak akan pernah bergetar di frekuensi yang cukup tinggi untuk menyalakan semangat lo dalam jangka panjang. Kedua, tujuan yang terputus dari nilai. Lo memiliki target yang cukup jelas, tapi target itu tidak terhubung dengan nilai-nilai terdalam lo. Keadilan, kasih sayang, kebenaran, kreativitas, atau apapun yang membuat jiwa lo bergerak. Target tanpa nilai adalah koordinat tanpa kompas. Ketiga, tujuan yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling dalam. Dalam Islam, konsep visi khalifah adalah tentang bagaimana setiap manusia diciptakan dengan peran unik yang hanya bisa dijalani olehnya di muka bumi ini. Ketika lo menemukan peran itu dan menjalaninya dengan penuh, lo sedang bergetar di frekuensi tertinggi dari getaran tujuan Allah. Ibadah dalam arti luas adalah setiap tindakan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selaras dengan fitrah yang Dia tanamkan dalam diri lo. Artinya, menjadi seniman yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Menjadi pengusaha yang jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Menjadi orang tua yang hadir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Tujuan lo adalah persimpangan antara bakat terdalam lo, kebutuhan dunia di sekitar lo, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah 1. Pertanyaan jiwa. Luangkan waktu khusus, minimal 30 menit, tanpa gangguan. Tanyakan pada diri lo, kalau gue tidak perlu khawatir soal uang atau penilaian orang lain, apa yang paling ingin gue lakukan dengan hidup ini? Masalah apa di dunia yang paling membakar semangat gue untuk dipecahkan? Siapa yang ingin gue layani? Warisan apa yang ingin gue tinggalkan? Jangan sensor jawabannya. Tulis semua.
karena di dalamnya ada petunjuk tentang getaran tujuan lo yang sesungguhnya. Langkah 2, temukan irisan suci. Dari jawaban-jawaban itu, cari irisan antara apa yang lo sangat bagus dalam melakukannya, apa yang membuat lo hidup ketika melakukannya, dan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar lo. Irisan itu adalah wilayah tujuan lo. Langkah 3, jadikan tujuan sebagai doa. Setelah lo punya gambaran tentang tujuan lo, jadikan itu sebagai doa. Bukan doa permintaan yang transaksional, tapi doa penyerahan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang gue yakini adalah peran yang Engkau titipkan pada gue. Tuntun gue untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang Engkau ridhoi. Ketika tujuan lo menjadi doa, getarannya menjadi kosmik. Seorang yang bergetar dalam getaran tujuan yang tinggi memancarkan gravitasi alami. Orang-orang tertarik padanya, bukan karena ia promosikan dirinya, tapi karena ada sesuatu yang terasa nyata dan bermakna dalam energinya. Peluang datang secara alami bukan karena ia memaksanya, tapi karena frekuensi tujuannya beresonansi dengan frekuensi orang dan kesempatan yang selaras dengannya. Tapi ada satu hal yang sering dilewatkan dalam perjalanan menemukan tujuan. Banyak orang yang sudah menemukan tujuannya, tapi tidak bisa bergerak menuju ke sana karena ada satu halangan besar yang tidak pernah diselesaikan. Halangan ini tersembunyi rapi di balik kesibukan dan keberhasilan. Getaran inti kelima akan membongkarnya. Getaran inti 5, getaran pemaafan memutus rantai. Frekuensi lama. Setiap kebencian yang lo pegang adalah sinyal yang menghalangi koneksi lo. Ini adalah getaran yang paling banyak ditolak oleh ego manusia. Karena memaafkan terasa seperti mengalah. Terasa seperti bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak apa-apa. Terasa seperti lo yang harus menanggung semuanya sementara orang yang menyakiti lo bebas tanpa hukuman. Gue perlu meluruskan kesalahpahaman besar ini. Memaafkan bukan untuk mereka. Memaafkan adalah untuk lo. Ada nama atau wajah tertentu yang kalau lo ingat, ada sesuatu yang langsung mengencang di dada lo. Ada kejadian tertentu dari masa lalu yang kalau muncul tiba-tiba, mood lo langsung berubah. Ada seseorang yang sudah tidak ada dalam hidup lo, mungkin sudah bertahun-tahun, tapi energinya masih terasa di dalam diri lo, masih mengambil ruang di kepala dan hati lo. Itu adalah jangkar frekuensi rendah yang menahan lo di tempat yang sama. Tidak peduli seberapa keras lo berusaha maju. Secara ilmu saraf, kebencian dan dendam yang tidak diselesaikan secara harfiah mengubah kimia otak lo, memicu hormon stres, melemahkan sistem imun, dan menjaga lo dalam kondisi waspada kronis yang menghabiskan energi secara konstan. Secara hukum vibrasi, setiap kebencian yang lo pegang adalah sinyal lama yang terus-menerus. Dan sebagian dari narasi itu dibangun dari luka. Aku adalah orang yang pernah dikhianati. Aku adalah orang yang pernah direndahkan. Aku adalah orang yang tidak mendapat perlakuan yang seharusnya. Luka-luka ini paradoksnya memberikan rasa identitas, dan melepaskannya terasa seperti kehilangan sebagian dari diri lo sendiri. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya. Ketika lo melepaskan luka-luka itu, lo tidak kehilangan diri lo. Lo menemukan diri lo yang sebenarnya, yang ada di bawah semua lapisan cedera itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesediaan lo untuk memaafkan terhubung dengan penerimaan ampunan lo dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekadar anjuran moral. Ini adalah mekanisme kosmik yang nyata. Ketika lo membuka saluran pemaafan keluar, saluran penerimaan rahmat ke dalam ikut terbuka. Langkah 1. Buat daftar dengan jujur. Ambil kertas dan tulis nama-nama atau kejadian-kejadian yang masih mengambil energi dari lo. Tanpa sensor. Ini untuk lo sendiri. Bisa orang tua, pasangan, mantan, teman, rekan kerja, bahkan diri lo sendiri. Karena seringkali kita adalah orang yang paling sulit kita maafkan. Langkah 2. Pahami, bukan setujui. Untuk setiap nama atau kejadian, coba, meskipun berat, untuk memahami dari mana mereka bergerak ketika melakukan itu. Orang yang melukai biasanya adalah orang yang juga pernah terluka. Pemahaman ini bukan persetujuan atas tindakan mereka. Ini adalah pintu masuk menuju pemaafan yang nyata.
Langkah 3, deklarasi pemaafan. Ini bisa dilakukan secara internal, dalam doa atau renungan pribadi. Ucapkan dengan sadar, "Gua memilih untuk melepaskan beban ini, bukan karena mereka layak, tapi karena gue layak untuk bebas. Dan gue menyerahkan keadilan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil." Catatan penting, memaafkan tidak berarti harus kembali berhubungan. Lo bisa memaafkan seseorang dan tetap menjaga jarak yang sehat dari mereka. Pemaafan adalah pembebasan batin, bukan undangan untuk kembali ke dalam situasi yang merusak. Ketika getaran pemaafan lo bersih, lo akan merasakan ringan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ransel berat yang lo bawa bertahun-tahun tiba-tiba diletakkan. Energi yang selama ini dipakai untuk menahan kebencian, tiba-tiba tersedia untuk hal-hal yang lebih hidup. Kreativitas, hubungan, pertumbuhan. Dan dari sudut koneksi semesta, frekuensi lo menjadi jauh lebih jernih, jauh lebih kuat. Karena tidak ada lagi sinyal lama yang mengganggu transmisi lo ke semesta. Tapi bahkan setelah pemaafan terjadi, ada satu dimensi koneksi kosmik yang sering dilewatkan. Dimensi yang bukan tentang diri lo sendiri, tapi tentang hubungan lo dengan yang lain. Dan ini adalah salah satu hukum frekuensi yang paling mengagumkan yang pernah gue pelajari. Getaran inti ke-6 adalah tentang kekuatan tersembunyi dalam memberi. Getaran kebaikan, hukum resonansi antar jiwa. Setiap kebaikan yang lo pancarkan adalah gelombang yang kembali berlipat. Ada sebuah hukum kosmik yang bekerja dengan sangat konsisten dan sangat indah. Gue menyebutnya hukum resonansi kebaikan. Ketika lo memancarkan energi kebaikan yang tulus, bukan untuk mendapat balasan, bukan untuk dilihat, bukan untuk mengharapkan imbalan, energi itu tidak menghilang. Ia mengisi semesta seperti riak di atas air, dan pada waktunya, ia kembali dalam bentuk yang seringkali jauh lebih besar dari yang lo berikan. Lo merasa hidup seperti transaksi. Lo selalu menghitung, gue sudah berbuat ini, harusnya dapat itu. Lo merasa lelah dan kecewa karena kebaikan tidak dibalas. Lo menjadi semakin tertutup, semakin pelit dalam memberi energi, perhatian, dan bantuan karena takut dimanfaatkan. Ini adalah kelaparan frekuensi yang sangat nyata. Dan paradoksnya, semakin lo menahan getaran kebaikan lo karena takut, semakin sedikit yang lo terima dari semesta. Kita terluka oleh pengalaman di mana kebaikan kita tidak dihargai atau bahkan disalahgunakan. Dan luka itu membuat kita membangun tembok. Tembok itu melindungi kita dari luka berikutnya, tapi juga menghalangi masuknya kebaikan baru. Selain itu, banyak dari kita memberi dengan niat yang tersembunyi. Dan ketika niat itu tidak terpenuhi, tidak mendapat pujian, tidak dibalas, tidak diakui, kita merasa dikhianati padahal sebenarnya kita tidak pernah benar-benar memberi dengan tulus. Dalam Islam, konsep ihsan adalah getaran kebaikan pada level tertinggi. Rasulullah SAW mendefinisikannya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ketika lo berbuat kebaikan dalam kesadaran ihsan, maka kebutuhan lo akan pengakuan dari manusia menjadi mengecil secara drastis. Dan kebaikan yang lahir dari kesadaran ini memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada kebaikan yang bergantung pada penilaian. Langkah 1. Satu kebaikan tersembunyi setiap hari. Lakukan satu kebaikan setiap hari yang tidak ada yang tahu selain lo dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sekecil apapun, membuang sampah orang lain yang berserakan, mendoakan seseorang dalam hati, membantu tanpa menyebutkan namamu. Latihan ini memurnikan getaran kebaikan lo dari kebutuhan akan pengakuan. Langkah 2. Ubah cara pandang tentang memberi. Mulailah memandang setiap kesempatan untuk berbuat baik bukan sebagai pengeluaran, tapi sebagai investasi frekuensi. Setiap kebaikan adalah deposit ke dalam rekening kosmik yang tidak pernah bangkrut. Langkah 3. Perluas lingkaran kebaikan. Lo mulai dari yang dekat, keluarga, tetangga, rekan kerja. Tapi secara berkala, latih diri untuk berbuat baik kepada orang yang tidak lo kenal. Bahkan kepada orang yang pernah berlaku tidak baik kepada lo. Ini adalah latihan getaran kebaikan pada level tertinggi. Seorang yang bergetar dalam getaran kebaikan yang tinggi hidup dalam kelimpahan yang terus-menerus diperbarui. Bukan karena mereka kaya atau beruntung,
tapi karena semesta terus merespons frekuensi kelimpahan yang mereka pancarkan. Pintu-pintu terbuka yang tidak mereka rencanakan. Bantuan datang dari arah yang tidak terduga. Hubungan-hubungan berharga muncul secara alami. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hukum resonansi kebaikan yang bekerja dengan presisi sempurna. 6 getaran sudah kita bahas. Dan mungkin lo sudah merasakan ada kesamaan benang merah di antara semuanya. Tapi ada 2 getaran terakhir yang bersifat lebih dalam dan lebih transenden. Dan tanpa keduanya, semua getaran sebelumnya akan bekerja di bawah potensi tertingginya. Getaran ketujuh adalah tentang frekuensi yang sering dianggap kelemahan, tapi sesungguhnya adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seorang manusia. Getaran inti 7, getaran ketenangan, diam yang bertenaga. Dalam ketenangan lo, semesta berbicara paling keras. Dunia modern mengagungkan kesibukan. Semakin sibuk lo, semakin kamu sukses. Semakin banyak yang lo lakukan, semakin lo berharga. Ketenangan sering dianggap kemalasan. Diam sering dianggap kebuntuan. Tapi gue mau menantang narasi itu dengan sangat keras. Ketenangan bukan absennya aktivitas. Ketenangan adalah kondisi batin di mana koneksi kosmik paling kuat terjadi. Lo tidak bisa duduk diam lebih dari 5 menit tanpa merasa gelisah atau bersalah. Lo selalu merasa harus melakukan sesuatu agar merasa berharga. Lo takut dengan keheningan, karena dalam keheningan, pikiran-pikiran yang selama ini lo larikan dengan kesibukan mulai muncul ke permukaan. Lo juga mungkin mengalami apa yang para ahli sebut sebagai kelelahan keputusan. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak stimulasi, hingga otak lo menjadi tumpul, dan kemampuan untuk mendengar intuisi lo hampir menghilang. Kita hidup dalam budaya yang secara sistematis menghancurkan ketenangan. Notifikasi selalu berbunyi, kalender selalu penuh, dan kita sudah tidak terbiasa, bahkan takut, untuk berada dalam keheningan dengan diri kita sendiri. Tapi disinilah paradoks terbesarnya. Semesta tidak bisa berbicara kepada pikiran yang bising. Sinyal ilahi, intuisi, inspirasi, petunjuk halus, jawaban atas doa, semuanya datang dalam frekuensi yang sangat halus. Dan lo hanya bisa menerimanya ketika lo cukup tenang untuk mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi." 3 kondisi fisik yang berbeda, tapi 1 kondisi batin yang sama. Kehadiran dan ketenangan yang memungkinkan pikiran merenungkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah resep koneksi kosmik yang paling otentik. Langkah 1, jadwalkan keheningan. Ini terdengar aneh, orang menjadwalkan sesuatu yang tidak melakukan apa-apa. Tapi, ini adalah tindakan yang sangat revolusioner di dunia modern. Sisihkan minimal 15 menit setiap hari untuk benar-benar diam. Tidak ada ponsel, tidak ada musik, tidak ada podcast. Hanya lo, napas lo, dan kesadaran lo. Langkah 2, muraqabah, kesadaran yang dijaga. Dalam tradisi spiritual Islam, muraqabah adalah praktik menjaga kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir, selalu melihat, selalu mendengar. Ketika lo duduk dalam ketenangan dengan kesadaran muraqabah ini, bukan sebagai pengawasan yang menakutkan, tapi sebagai kebersamaan yang menghangatkan, lo masuk ke dalam kondisi koneksi kosmik yang sangat dalam. Langkah 3, tafakur, perenungan yang aktif. Setelah tubuh tenang dan pikiran mulai jernih, mulailah tafakur, perenungan yang aktif dan sadar. Renungkan satu hal yang indah atau satu hal yang membingungkan tentang kehidupan lo, atau tentang alam semesta. Biarkan pikiran lo menjelajah tanpa agenda. Seringkali disinilah jawaban-jawaban yang lo cari itu datang. Bukan karena lo memaksanya, tapi karena lo akhirnya cukup tenang untuk mendengarnya. Seorang yang bergetar dalam getaran ketenangan yang tinggi adalah seseorang yang bertindak dari kejernihan, bukan dari reaktivitas. Ia tidak mudah terbawa arus emosi, ia tidak mudah terprovokasi. Bukan karena ia tidak berperasaan, justru sebaliknya. Ia merasakan segalanya dengan sangat dalam, tapi karena ia memiliki ruang batin yang luas, yang tidak mudah goyah oleh badai luar. Dan dalam koneksi dengan semesta, ketenangan adalah antena terbaik.
semakin jernih dan tenang kondisi batin lo. Semakin akurat lo menerima petunjuk, inspirasi, dan tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di sekeliling lo. Dan sekarang kita sampai di getaran terakhir. Getaran yang menjadi mahkota dari semua getaran sebelumnya. Getaran yang tanpanya, semua getaran lain seperti bangunan indah tanpa atap. Getaran inti ke-8 adalah tentang sesuatu yang lebih besar dari semua konsep yang sudah kita bahas. Dan gue sangat bersemangat untuk berbagi ini dengan lo. Getaran inti 8. Getaran Tauhid menyatukan. Semua frekuensi dalam satu sumber. Koneksi tertinggi. Bukan dengan semesta, tapi dengan Sang Pencipta semesta. 7 getaran sudah lo pelajari. Niat, kehadiran, penerimaan, tujuan, pemaafan, kebaikan, ketenangan, masing-masing luar biasa. Masing-masing nyata dan terukur efeknya. Tapi kalau lo perhatikan dengan saksama, semua getaran itu mengarah pada satu titik yang sama. Seperti 7 sungai yang berbeda-beda. Mengalir dari arah yang berbeda-beda, tapi semua bertuju ke lautan yang sama. Lautan itu adalah Tauhidul. Berzikir, bersedekah, salat, meditasi, tapi masih ada rasa hampa yang tidak bisa lo namakan. Lo bisa terkoneksi dengan konsep-konsep spiritual, tapi ada jarak antara lo dan sang pemilik konsep-konsep itu. Karena seringkali kita mempraktikkan spiritualitas sebagai kumpulan teknik, bukan sebagai hubungan. Kita mempelajari hukum vibrasi sebagai alat, kita mempraktikkan ketenangan sebagai teknik, kita menjalankan ritual sebagai kewajiban. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan teknik, bukan sistem, bukan konsep. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, Al-Wadud, yang maha mencinta. Dan koneksi dengan yang maha hidup bukan dilakukan dengan teknik, tapi dengan cinta yang tulus, kepercayaan yang utuh, dan penyerahan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. QS An-Nur 35. Dan potensi lo untuk memancarkan cahaya bergantung pada seberapa bersih kaca lo. Seberapa jernih, seberapa transparan, seberapa bebas dari debu niat yang kotor, resistensi, kebencian, dan kelalaian. Ke-7 getaran sebelumnya adalah proses membersihkan kaca lo. Dan getaran Tauhid adalah tentang mengizinkan cahaya itu masuk dan bersinar melalui lo. Langkah inti koneksi. Getaran Tauhid. Langkah 1. Pindahkan pusat dari diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pergeseran yang paling fundamental sekaligus paling sederhana. Mulailah menjalani hari bukan dengan pertanyaan, apa yang gue dapatkan hari ini? Tapi dengan pertanyaan, apa yang bisa gue persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini? Pergeseran pusat ini secara harfiah mengubah frekuensi seluruh hari lo. Langkah 2, pelajari Asmaul Husna sebagai koneksi hidup. 99 nama Allah. Bukan daftar atribut untuk dihafal. Mereka adalah portal koneksi. Ketika lo menghadapi kesulitan keuangan, hubungilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ketika lo membutuhkan kekuatan, hubungilah melalui Al-Qawi, yang maha kuat. Ketika lo membutuhkan ketenangan, hubungilah melalui As-Salam, yang maha damai. Ini adalah koneksi kosmik yang paling presisi. Bukan sekadar mengirim getaran positif ke alam semesta, tapi terhubung langsung dengan sang sumber dari semua getaran positif yang ada. Langkah 3, jadikan setiap momen sebagai dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan akhir dari getaran Tauhid adalah ketika lo tidak lagi hanya berdoa pada waktu-waktu tertentu, tapi setiap momen menjadi bagian dari percakapan yang berkelanjutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dalam tradisi Sufi disebut sebagai munajat, bisikan hati yang terus-menerus kepada Sang Pencipta. Ketika lo melihat bunga yang indah, Subhanallah, Engkau yang menciptakan ini. Ketika lo menghadapi masalah, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gue butuh petunjukmu. Ketika lo berhasil mencapai sesuatu, Alhamdulillah ini darimu. Ketika lo takut, Hasbi Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagiku. Hidup yang dijalani dalam dialog berkelanjutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hidup yang bergetar pada frekuensi Tauhid yang sejati. Seorang yang bergetar dalam getaran Tauhid yang tinggi tidak lagi terpisahkan antara kehidupan
spiritual, dan kehidupan biasa karena semuanya sudah menjadi satu. Salat dan bekerja adalah satu. Bersedekah dan berbisnis adalah satu. Mencintai keluarga dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu. Hidup yang sepenuhnya terintegrasi dalam kesadaran ketuhanan. Dan dari sudut hukum vibrasi, seorang yang bergetar dalam getaran tauhid bukan lagi hanya menggunakan hukum vibrasi, ia sudah selaras dengan sang pembuat hukum vibrasi. Dan itu adalah perbedaan antara bermain musik dan menjadi musik itu sendiri. Kita sudah menempuh perjalanan yang luar biasa hari ini, sahabat. 8 getaran, 8 dimensi dari diri lo yang ketika semuanya bersinar bersama, menciptakan koneksi dengan semesta yang tidak bisa diciptakan oleh teknik apapun atau metode apapun yang ada di luar sana. Mari kita ingat kembali semuanya, satu persatu. Getaran niat, fondasi dari semua getaran. Bukan apa yang lo lakukan, tapi dari mana lo bergerak. Niat yang bersih adalah akar yang menghubungkan setiap tindakan lo dengan frekuensi yang lebih tinggi. Getaran kehadiran, semesta hanya bisa terhubung dengan lo yang ada di sini, sekarang. Bukan lo yang ada di masa lalu atau masa depan. Kehadiran penuh adalah pintu masuk ke koneksi kosmik yang sesungguhnya. Getaran penerimaan, resistensi adalah bising yang menghalangi sinyal. Ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pasrah tanpa usaha, tapi berdamai dengan kebijaksanaan yang lebih besar, adalah kejernihan frekuensi yang memungkinkan koneksi terjadi. Seorang yang tahu kenapa ia ada bergetar dengan gravitasi yang menarik orang, peluang, dan berkah secara alami. Tujuan yang terhubung dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah frekuensi tertinggi dari getaran ini. Getaran pemaafan. Setiap kebencian yang lo pegang adalah jangkar yang menahan. Lo melepaskan bukan kelemahan. Reality ini adalah tindakan paling berani dan paling membebaskan yang bisa dilakukan seorang manusia. Getaran kebaikan. Setiap kebaikan yang lo pancarkan dengan tulus adalah gelombang yang mengisi semesta dan kembali berlipat. Ihsan, berbuat seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, adalah frekuensi tertinggi dari getaran ini. Getaran ketenangan, semesta berbicara dalam frekuensi yang sangat halus. Hanya ketenangan yang cukup dalam yang memungkinkan lo menerimanya. Diam yang aktif dan sadar adalah antena terbaik untuk koneksi kosmik. Getaran tauhid, mahkota dari semua getaran. Ketika pusat hidup lo berpindah dari diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berubah. Bukan karena semesta menjadi berbeda, tapi karena lo menjadi kanal yang lebih jernih bagi cahaya yang selalu ada. Sebelum gue tutup video ini, gue ingin titipkan satu hal yang mungkin tidak lo sangka-sangka. Lo tidak harus menyalakan semua 8 getaran ini sekaligus. Hidup bukan ujian yang harus lulus dengan sempurna dalam sekali coba. Hidup adalah perjalanan yang berliku, yang indahnya justru ada pada lingkungan-lingkungan itu. Pada jatuh dan bangkitnya, pada momen di mana lo hampir menyerah tapi memilih untuk tetap berjalan. Yang perlu lo lakukan hari ini hanyalah satu langkah. Pilih satu getaran yang paling terasa relevan dengan kondisi lo saat ini. Dan mulailah dari satu langkah kecil yang konkret. Muhasabah bukan tentang menemukan semua yang salah dengan diri lo dan memperbaikinya sekaligus. Muhasabah adalah tentang melihat dengan jujur, bergerak dengan sadar, dan mempercayakan prosesnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling konsisten, meskipun sedikit. Di luar sana ada jutaan konten yang menjanjikan lo kehidupan yang sempurna kalau lo mengikuti teknik ini atau itu, yang menjanjikan bahwa semesta adalah mesin yang tinggal dioperasikan dengan cara yang benar. Tapi gue percaya lo sudah hidup yang bermakna bukan tentang itu. Hidup yang bermakna adalah tentang menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin dekat dengan diri lo yang sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan tujuan yang mulia dan unik. Hukum vibrasi, 8 getaran ini, koneksi semesta yang kita bicarakan, semua ini adalah peta. Peta yang indah, peta yang berguna. Tapi jangan sampai lo terlalu asik mengagumi peta hingga lupa bahwa ada perjalanan nyata yang harus ditempuh. Dan ada pencipta yang menunggu lo di setiap belokan perjalanan itu dengan penuh kasih sayang. Kalau video ini terasa bermanfaat bagi lo, atau ada seseorang di sekitar lo yang sedang mencari koneksi yang lebih dalam dengan dirinya, dengan sesamanya, dengan semestanya, bagikan video ini. Setiap kali satu jiwa menemukan cahayanya kembali, semesta menjadi sedikit lebih terang untuk semua.
Dan gue sangat ingin mendengar dari lo. Tinggalkan komentar di bawah. Dari 8 getaran inti ini, mana yang paling relevan dengan perjalananmu sekarang? Jujur saja, tidak ada jawaban yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.